Di dunia ini, tidak ada orang yang ingin gagal atau terpuruk sampai ke titik paling dasar dari bumi ini. Tapi, seringkali harapan dan kenyataan gak sama. Kadang keterpurukan itu menimpa kita. Terus, apa kita mau terus berada di situ? Enggak kan? Terus gimana caranya supaya kita bisa bangkit? Yuk diobrolin bareng-bareng. Sebelum dimulai, siapin kopi sama teh. Kalau ada camilannya juga boleh. Kita mulai ya. Banyak banget jenis persoalan yang ada dalam hidup. Misalnya dalam urusan cinta, urusan karir, urusan dosa sama Tuhan, mungkin juga ekonomi dan sosial. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa hidup itu adalah sebuah perjalanan tanpa henti. Satu persinggahan menuju persinggahan berikutnya. Dari satu takdir menuju takdir berikutnya. Terus berjalan sampai berakhirnya kehidupan ini. Kemudian ada yang nyeletuk. Terus, kapan bahagianya? Sebenarnya, kita bisa kok setiap saat bahagia. Bila kita tahu cara bahagia, maka setiap kejadian yang kita alami akan selalu menjadi sebuah kebaikan bagi kita sendiri tentunya. Mau itu keburukan ataupun kebaikan, kita bisa mengambil hikmah dari kejadian itu. Kebaikan ataupun keburukan itu kembali kepada bagaimana kita menyikapinya. Kita memang tidak punya kuasa atas kejadian yang menimpa kita, tapi kita punya kuasa untuk bagaimana menyikapinya. Bila kita bisa menerima rasa sakit dan berpikir kita akan baik-baik saja, seperti kejadian yang sudah-sudah saat kita tersakiti, maka seiring berjalannya waktu, entah itu singkat ataupun lama, semua akan membaik sesuai penerimaan kita atas rasa sakit itu sendiri. Dan buktinya, sekarang kita masih baik-baik saja. Sampai saat kita tersakiti lagi, kita melewatinya dan kita akan baik-baik saja lagi nanti. Tentu saja nggak cukup dengan lagu, quote bijak, atau puisi bangkit dari keterpurukan. Nggak cukup juga dengan hanya kata-kata bangkit dari keterpurukan, kata-kata bangkit dari kecewa, kata-kata bangkit dari patah hati, ataupun cerita motivasi. Tidak cukup seperti itu, tapi perlu upaya yang sungguh-sungguh. Waktu dan daya tahan psikis dan daya tahan fisik untuk jangka waktu yang lama. Dan kita harus percaya dengan quotes yang sudah kita sering dengar, bahwa semua akan indah tepat pada waktunya. Kemudian, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, mendekatkan diri dan meminta bantuan kepada Tuhan. Sehebat apapun rencana kita dan sehebat apapun diri kita nggak akan bisa mencapai tujuan tanpa seizinnya. Maka saat kita berada di titik rendah sekalipun, tetap ingatlah Tuhan dan segeralah berdoa. Insya Allah, doa akan menjadi satu kekuatan untuk kita tidak mudah menyerah. Yang kedua, berusaha menjaga sikap mental positif. Setiap menghadapi persoalan, setiap orang memilih apakah bersikap positif atau negatif. Setiap orang bisa memutuskan apakah akan mengendalikan, mempergunakan, dan mempengaruhi, ataukah akan larut dalam persoalan yang dihadapi. Setiap orang mempunyai persoalan,
karena di dunia ini terjadi proses perubahan terus-menerus. Yang ketiga, mengembangkan potensi diri menjadi kebaikan. Pada dasarnya, setiap manusia dipanugerahi potensi diri atau sesuatu yang sudah ada dalam dirinya. Kembangkan potensi yang sudah ada dalam diri kita menjadi lebih baik lagi, dengan mempelajari hal-hal baru untuk bekal pengetahuan yang lebih luas lagi. Kita bisa menggunakan pikiran kita untuk memengaruhi, mengendalikan, dan menyelaraskan potensi diri kita. Pilihlah dengan bijaksana, pergunakan upaya-upaya yang ada, dan ubahlah potensi diri yang kita miliki untuk menjadi sesuatu yang positif. Yang keempat, tentukan gagasan yang menggugah lalu ikuti dengan tindakan. Tidak semua persoalan dalam hidup ini berat sifatnya. Seringkali untuk mengatasinya hanya diperlukan pemikiran kreatif, cepat, penyesuaian, dan mempelajari kembali kondisi yang menyebabkan persoalan itu. Bahkan terkadang hanya diperlukan satu ide gagasan, lalu ikuti dengan tindakan. Kemungkinan hasilnya bisa mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Orang yang mengembangkan suatu ide gagasan yang bagus dan mengikutinya dengan tindakan akan berhasil mengubah kegagalan menjadi kesuksesan. Dari waktu ke waktu, pola seperti itu akan berulang kembali secara otomatis. Persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan berubah menjadi hal-hal terbaik dengan syarat kita mau bertindak untuk mengadakan perubahan. Dan yang kelima, pahami siklus dan kecenderungan untuk mencapai tujuan kita. Setiap makhluk pasti memiliki siklus. Ada satu pendekatan yang tidak terikat oleh kecenderungan atau siklus. Kita bisa menghadapi perubahan dengan cara hidup baru, semangat baru, gagasan ide-ide baru, dan kegiatan baru. Saat terjadi siklus turun, jalan terbaik yang harus dilakukan adalah mempersiapkan diri untuk naik ke atas. Maka, saat kondisi kita di titik terendah, maka tidak ada jalan lain kecuali untuk melakukan persiapan untuk naik ke atas. Kembali lagi dengan cara memperbanyak ilmu dan mengembangkan pengetahuan kita untuk langkah-langkah selanjutnya. Kita pun dapat tumbuh terus dengan ide dan gagasan baru, kehidupan baru, dan kegiatan baru. Kita dapat merubah kecenderungan turun menjadi naik. Kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang kurang dipahami atau ada yang salah, mohon dikoreksinya ya. Sebenarnya ini adalah untuk pengingat diri sendiri yang sedang dalam keterpurukan. Semoga bisa menjadi motivasi juga untuk kalian. Terima kasih sudah mendengarkan. Dadah.